Oke, selamat datang teman-teman di channel Geo Masterclass. Nah, di sini saya akan memulai rubrik pembahasan mengenai Olimpiade Sains Provinsi tahun 2019. Nah, di sini saya akan memulai pembahasan kali ini adalah dengan topik geologi terlebih dahulu. Jadi, saya nggak memulai urut by nomor. Kenapa? Karena saya lebih nyaman ketika saya menyampaikan topik ini berdasarkan bidang yang saya geluti. Nah, kebetulan saya seorang geologis, saya alumni teknik geologi, sehingga saya lebih nyaman ketika saya harus menjelaskan mengenai teori dan juga pembahasan mengenai geologi terlebih dahulu. Jadi nanti seiring dengan perjalanan waktu, nanti kita mulai membahas bab-bab yang lain. Nah, di sini berbeda dengan soal geologi pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2019 ini soalnya sedikit unik teman-teman. Uniknya kenapa? Karena ini full hitungan. Jadi ada dua soal geologi. Karena soal geologi ini mempunyai proporsi 40% dari total soal, maka diisi yang isinya 5 soal, maka ini ada 2 soal. Nah, kedua-duanya ini berisi hitung-hitungan. Satunya hitung-hitungan aplikasi dari ilmu kimia dalam eksplorasi geologi, dan juga yang soal satu lagi yang ada di nomor 4 itu akan membahas mengenai hitung-hitungan fisika, teman-teman. Nah, di sini kita langsung ke soal aja ya, teman-teman ya. Nah, soal ini lebih mengarah kepada nanti kita penyetaraan reaksi, teman-teman. Jadi pada soal ditanyakan sebuah sampel batuan diambil dari suatu sumur pemboran pada eksplorasi panas bumi untuk analisis kimia mineral. Nah, ini biasanya metode ini kalau dalam geologi ini kita sebut sebagai metode geokimia. Nah, ini aplikasi. Oke, kalau teman-teman yang bertanya ya, sebenarnya geologi itu mempelajari apa aja sih? Sebenarnya sangat luas, teman-teman. Salah satunya adalah dalam aplikasinya ada namanya metode geokimia. Nah, kalau kemarin di postingan yang sebelumnya kita membahas mengenai metode geofisika, nah ini lebih ke geokimia. Kita melihat unsur kimiawi dari sebuah batuan terdiri dari unsur apa aja atau senyawa apa aja untuk menentukan kimia dari sebuah mineral. Karena kita goalnya adalah analisis dari batuan, yang otomatis batuan itu terdiri dari agregat-agregat mineral. Nah, di sini hasil analisis kimianya berupa senyawa oksida dengan rincian berikut. Ini ada oksida SiO2 1 sebesar 68,74%. Kemudian oksida Al2O3 sebesar 19,44% dan oksida Na2O sebesar 11,81%. Nah, pertanyaannya teman-teman, tentukan rumus kimia mineralnya. Nah, ini pertanyaan pertama ya yang ditanyakan, poin pertama pada soal ini. Kemudian yang kedua adalah mineral tersebut ada di dalam batuan beku, umum ditemukan dalam batuan beku. Nah, ini clue-nya teman-teman. Ya, umum ditemukan dalam batuan beku dan apa namanya. Jadi ada 2 soal ya. Rumusnya apa, kemudian apa nama mineral tersebut. Nah, diketahui dari soal ini diketahui AR dari masing-masing unsur ini adalah sebagai berikut, atau massa relatif atomnya dari penyusunnya. Ada oksigen, massa relatif atomnya adalah 15,99, Si atau silikon sebesar 28,09, aluminium sebesar 26,98, dan juga natrium sebesar 22,99. Nah, ini nanti fungsinya apa? Ini nanti kita gunakan untuk menghitung. Dari sini kita mencari massa molekul relatif masing-masing unsur atau MR-nya. Ini berapa? Nanti kita hitung. Nah, clue pertama adalah mineral ini umum ditemukan dalam batuan beku. Kita sebenarnya bisa menebak. Kalau kita ditanyakan mineral apa yang umumnya dalam batuan beku, maka kita udah bisa tebak nih, mineralnya pasti ini ada di
deret reaksi Bowen. Nah, teman-teman tentu udah belajar ya deret reaksi Bowen ada apa aja. Nah, paling kiri nih kalau kita ini ya. Ini kita bahas sedikit tentang deret reaksi Bowen. Nah, di sisi kiri ada lajur discontinue. Atau seri tidak menerus. Nanti di sisi kanan ada lajur continuous series. Ini discontinuous seriesnya ada apa aja? Yang pertama, saat mineral pertama kali terbentuk saat magma mulai mendingin adalah mineral olivin. Lalu berikutnya yang terbentuk ketika lebih dingin terbentuk mineral apa? Piroksen ya. Nah, kemudian ada amfibol. Yang salah satu anggotanya adalah hornblende. Dan yang terakhir pada discontinuous series ini adalah mineral biotite. Nanti di sisi kanan kita ada seri plagioclase teman-teman, yang berupa deret continuous. Ini ada seri plagioclase. Kenapa disebut sebagai deret continuous? Karena dalam prosesnya, dalam pembentukan ini dia tidak mengalami perubahan struktur dari kristalnya. Jadi sistem kristalnya tetap teman-teman. Kan di sini disebut sebagai deret plagioclase. Mineralnya umum disebut sebagai plagioclase. Nah, plagioclase ini ada macam-macam. Dari yang paling atas ini plagioclase yang kaya akan Ca. Ca plagioclase. Nah, yang paling bawah ini adalah natrium plagioclase. Nanti kandungannya akan berubah nih, semakin dingin suhunya maka kandungan Na-nya semakin tinggi. Sementara kalau di suhu yang tinggi kandungan Ca-nya makin tinggi. Sebenarnya dari ini aja kita sudah bisa menebak teman-teman. Ini kemungkinan kalau kita lihat kandungannya SiO2, Al, dan Na, ada kemungkinan dia ada di seri plagioclase teman-teman. Kenapa? Karena olivin, piroksen, amfibol, biotite ini ada unsur-unsur yang dia punya utamanya di seri yang paling atasnya ada Mg sama Fe. Nah, dia udah nggak hadir di sini. Oke, kalau kita lanjutin kita ada muscovite, kemudian bukan muscovite, K-feldspar. Muscovite, dan yang paling bawah adalah kita tahu sendiri ya, kuarsa. Oke teman-teman. Nah, di sini Ca plagioclase yang paling awal terbentuk ada apa aja? Ada anortit. Lalu kemudian ada mulai menurun nih kandungan Ca-nya nih, plagioclase. Jadi dia menjadi anortit, pitonit. Kemudian Ca sama plagioclase-nya nyaris seimbang nih. Ca sama Na-nya nyaris seimbang. Namun proporsinya masih besar Ca-nya. Nah, jadi labradorit. Kemudian oligoclase. Dan yang terakhir adalah albit. Ini ya teman-teman. Jadi kemungkinan kalau kita lihat ini ada kemungkinan ada di seri plagioclase teman-teman, karena dia NaAl.
Mungkin ada di seri albit, namun kita perlu membuktikan apakah dia beneran nggak sih dia albit atau bukan. Nah, ini gambarannya teman-teman. Masing-masing kalau kita lihat Ca, Na, albit, anortit, dioksid, augit, Heidelbergit, pyroxene ini tidak mungkin karena di unsur oksida tadi di sini ada unsur-unsur yang tidak ada di dalam pernyataannya tadi, di pertanyaan tadi. Mg, Fe ini kan nggak muncul kan di tabel oksida tadi. Nah, atau Fe, Mg, nah ini udah nggak mungkin. Olefin juga udah nggak mungkin. Ortoklas, Al ada, Si ada, O ada, K nggak ada tadi di soal kan. Itu udah nggak mungkin ortoklas. Nah, itu ya teman-teman ya. Mg, Si ini juga nggak ada nih, dioksid, augit, Heidelbergit. Nah, kuarsa, nah, dia hanya SiO2, dia nggak punya Al sama apa tadi? Na tadi. Nah, ini juga nggak mungkin. Jadi paling mungkin adalah albit. Ini kalau mau cara cepatnya. Namun di soal ini kan ditanyakan kan apa? Ditanyakan rumus kimianya. Jadi kita harus ngitung teman-teman. Nggak bisa langsung asal tebak. Mungkin kalau di pilihan ganda soal ABC kita udah bisa langsung tebak namanya karena kita nggak ditanya kan udah nggak ditanya bagaimana cara memperoleh ininya, memperoleh hasil analisisnya. Kita hanya ditanya apa nama mineralnya atau apa rumus kimianya. Namun kalau di sini ini kan ditanya tentukan rumus kimia mineralnya. Oke teman-teman, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan rumus kimianya teman-teman. Nah yang pertama, untuk menentukan ini kita harus gunakan cara yang paling sederhana yang diajarkan ketika kita belajar fisika atau IPA di kelas 7 SMP atau MTS. Ini dengan apa? Adalah dengan kita tuliskan dulu unsur-unsur yang diketahuinya. Ada apa aja? Pertama kita tuliskan diketahui. Ada apa aja nih? Apa? Ada ARO. O adalah berapa ini? 15,99. Si berapa? 28,09. Lalu Al berapa? 26,98. Dan Na 22,99. Lalu apalagi yang harus kita tuliskan di kolom diketahui ini adalah masing-masing persentase berat dari senyawa oksida ini. Ada apa aja? SiO2 ada berapa persen? 68,74%. Kemudian Al 2O3 adalah 19,44%. Dan Na2O adalah 11,81%. Masing-masing persentasenya harus kita tulis. Nah, ini yang kita ketahui unsur-unsurnya. Sekarang yang kita lakukan apa dengan ini? Kita buat tabulasi teman-teman. Masing-masing unsur ini kita tabulasikan. Kita buat sebuah tabel. SiO2, lalu Al2O3 dan Na2O.
Kita buat tabelnya teman-teman. Untuk apa? Kita hitung nanti. Kita hitung apa nih yang perlu kita cantumkan di sini adalah persentase masing-masing. Dan dari persentase nanti kita bisa hitung. Selain persentase kita masukkan massa molekul relatifnya. Dan nanti kita bisa tahu molnya berapa mol untuk masing-masing senyawa ini. Oke, presentasenya kita masukin pertama adalah persentase SiO2 adalah 68,74%. Lalu Al2O3 19,44% dan Na2O adalah 11,81%. Nah, di sini nanti kita bisa hitung MR-nya dari mana? Adalah dari perkalian masing-masing bilangan dari tiap unsur ini dikali massa relatifnya. SiO2 MR-nya berapa? Kita lihat Si berapa nih? Adalah 28,09 ditambah dia punya dua unsur O. 2 kali berapa? 15,99. Hasilnya adalah berapa nih? 60,085. Kurang lebih ini ya kalau di bullet print. Ya panjang nanti angka digit belakangnya. Namun ini saya sederhanakan aja jadi 3 digit. Kemudian Al2O3 berapa? Al ada 2, berarti 2 kali 26,98. Oke, ditambah O-nya ada berapa? Ada 3 kali 15,99. Hasilnya adalah berapa? 101,961. Oke, gampang ya, hitungnya sama. Na2O juga sama. Na-nya ada 2, MR-nya 2 kali AR dari Na 22,99 ditambah O, AR-nya berapa? 1 ya, 1 kali 15,99. Maka saya dapat MR dari Na2O adalah 61,979. R dari masing-masing senyawa ini. Oke, clear ya? Itu tadi, ini adalah tahap pertama yang perlu kita hitung adalah menentukan MR-nya berapa. Kemudian setelah kita ketemu MR, kita bisa tahu berapa mol tiap senyawa ini. Ini adalah step yang kedua. Dengan cara apa? Dengan cara membagi persentase beratnya dengan MR masing-masing. Nah ini ya, ini SiO2 persentase beratnya berapa? 68, ini dibagi dengan ini di berapa? 68,74 dibagi 60,085. Maka saya ketemu nilai 1,144. Yang kemudian ini juga sama. Mol dari Al2O3 adalah 19,44 dibagi dengan MR-nya 101,979.
61. Temu kurang lebih 0,191. Nah, ini juga sama nih. H2O nya ini 11,81 dibagi 61,979. Tahu hasil 0,191. Oke, ini adalah step kedua. Nah, jadi kalau teman-teman mau belajar step by step, saran saya pause dulu, nanti dilanjut. Teman-teman pahami tiap stepnya. Lalu kemudian nanti kita lanjut ke step berikutnya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita tentukan koefisien dari masing-masing unsur ini. Kita buat koefisien. Dengan apa? Dengan nanti kita gunakan pembanding masing-masingnya ini. Jadi saya tambah kolom satu lagi. Kita buat koefisien di sini. Nah, ini koefisiennya berapa? Saya tentukan. Ini gampang teman-teman. Ini kita gunakan pembagi nih. Ini saya bagi 0,191. Ini juga sama. 0,191 saya bagi 0,191. Kemudian ini hasilnya nanti saya masukkan jadi koefisien dari masing-masing senyawa ini nanti. Nah, ini paling bawah, ini paling gampang, tinggal kita jadikan ini kan 1, 1. Nah, masing-masing yang ini 1,144 dibagi 0,191 jadi berapa? Jadi koefisiennya adalah 5,97, atau ini bisa saya bulatkan menjadi 6. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini saya dapat nih koefisien masing-masing. Berikutnya adalah kita tinggal masukkan masing-masing ada berapa nih, kita tabulasikan. Nih, sini kita bisa tahu ya, SiO2, Si-nya ada 6. Berarti di sini Si ada 6. Dan O-nya ada berapa? Ada 2 kali 6. Nah, ini koefisiennya nih, kita kalikan di sini masing-masing koefisien nanti. Ini tadi 3 ya. Ini dari sini nanti dikalikan dengan tiap unsur ini kita kasih koefisien di depannya nanti. 6, 1, 1. 6, hasilnya 6, O-nya ada 6 kali 2, ada 12. Kemudian di sini Al2O3, Al-nya ada berapa? Ada 2, 2 kali 1. Al ada 2. O-nya ada berapa? Ada 3 kali 1. O-nya ada 3. Oke. Ini sama juga, Na2 kali 1. Na-nya berarti ada 2. O-nya berapa ini? 1 kali 1. Nah, kemudian kita tabulasi totalnya ada berapa. Si ada 6. O-nya ada berapa ini? Ada 12 tambah 3 tambah 1, ada 16. Al-nya ada berapa? Al-nya ada 2. Taruh di sini karena dia tindak sebagai kation ya teman-teman. Dia ada di deret paling kiri. Al-nya ada 2. Na-nya ada berapa? Na-nya ada 2.
Nah, dari sini kita sudah ketemu rumusnya. Ini tinggal kita sederhanakan teman-teman. Saya keluarkan koefisiennya 2 Na Al Si. Nah, ini saya keluarin ya, masing-masing 2, ini juga 2, berarti kan 6 bagi 2 ya. Si 3, O-nya 16 bagi 2, O-nya 8. Nah, kita udah bisa tahu rumusnya ini. Rumus kimia mineralnya adalah ini. NaAlSi3O8. Yang tak lain dan tak bukan adalah rumus dari mineral apa, teman-teman? Iya. Nah, mineral albit. Oke, clear teman-teman? Oke, kalau teman-teman yang masih bingung, silahkan nanti diputar lagi, di pause, diputar lagi, di pause untuk memahami. Jangan lupa, teman-teman harus mengerjakan step by step, nggak bisa lompat. Ini dari step 1 ke step 2 nih. Tentukan, pertama ini tentukan MR dari masing-masing senyawa ini. Nah, kemudian dari MR ini kita bisa menghitung molnya nih. Kita bagi dari MR dibagi persentase berat. Ketemu, tiap masing-masing ketemu sekian mol. Yang atas nih ya, saya lingkari. Ini adalah molnya. Kemudian setarakan koefisien dari masing-masing senyawa ini. Dengan apa? Ya ini bisa dibagi dengan pembagian di sini nih. Karena ini ada 2 angka yang sama. Ini saya bagi nih. Kamu 1. Nah, yang di atas juga saya bagi dengan pembagi yang sama. Jadi 5,97. Jadi saya bulatkan jadi 6. Baru kemudian dari koefisien sini saya breakdown. Saya masukkan di sini. Ini step keempat nih. Ini keempat di sini. Si-nya ada berapa dikalikan koefisiennya. Si di sini cuma 1 kan. Berarti koefisiennya 6, Si-nya 6. O-nya ada berapa? Ada 2. Koefisiennya 6, berarti O-nya ada 12. Dan Al-nya ada berapa? Ada 2. Koefisien 1, berarti 2. O-nya ada 3. Koefisien 1, berarti 3. Dan seterusnya sampai Na dan O juga ketemu. Berikutnya tinggal kita tabulasi. O-nya ada berapa? O di sini ada 12 tambah 3 tambah 1. Total ada 16. Si-nya ada 6, Al-nya berapa? Baru kemudian kita sederhanakan rumusnya. 2. Ini step kelima. Kita keluarkan rumusnya. Nah, ketemulah di sini dan baru kita ke-6 kita namakan mineralnya ini. Oke. Sekian soal OSP 2019 nomor 3. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.